siang Bu, selamat siang teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Triana Talina Berbangun. Saya Tesalonika. Saya Pelina Berbangun. Saya Jessica Estelina. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan materi kami. Akan dilanjutkan oleh rekan kami. Gerak ini terjadi karena adanya pertumbuhan sel atau perubahan tekanan turgor atau tekanan isi sel terhadap dinding sel. Secara umum, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gerak endonom dan gerak etinom. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kita. Yang pertama itu gerak endonom atau gerak internal. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi karena rangsangan dari tubuh tumbuhan sendiri, bukan dari lingkungan luar. Ciri-cirinya itu tidak dipengaruhi cahaya, air, sentuhan, atau gravitasi. Berasal dari aktivitas fisiologis tumbuhan. Contohnya itu aliran sitoplasma atau siklosis di dalam tumbuhan, yaitu pergerakan cairan sel yang membantu distribusi zat makanan. Gerak pertumbuhan organ tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor internal sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari gerak etionom atau gerak karena rangsangan luar. Gerak ini terjadi karena adanya rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, air, sentuhan, suhu, dan gravitasi. Gerak etionom dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datar rangsangannya. Kemudian jenis-jenis tropisme, yang pertama fototropisme, yaitu rangsangan cahaya. Contohnya, batang tumbuhan tumbuh ke arah cahaya matahari. Tujuannya agar daun mendapat cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, geotropisme atau gravitropisme, rangsangan gaya gravitasi bumi. Contohnya, akar tumbuh ke bawah atau positif geotropisme. Yang kedua, batang tumbuh ke atas atau negatif geotropisme. Kemudian 3, hidrotropisme, yaitu rangsangan air atau kelembapan. Contohnya, akar tumbuh menuju daerah tanah yang lembab. Kemudian 4, pigmotropisme, yaitu rangsangan sentuhan. Contohnya, sulur pada tanaman kacang atau anggur melilit penyangga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi tetap dipengaruhi oleh rangsangan tertentu. Jenis-jenis nasti yang pertama, seismonasti, atau rangsangan, sentuhan, dan gerakan. Contohnya daun putri malu atau mimosa podica, menutup saat disentuh. Yang kedua ada fotonasti, yaitu rangsangan dan cahaya. Contohnya bunga tertentu mekar saat terkena cahaya matahari. Yang ketiga ada niktinasi, yaitu rangsangan atau perubahan siang dan malam. Contohnya daun tanaman leguminosa menutup pada malam hari. Yang keempat itu ada termonasti, yaitu rangsangan suhu. Contohnya bunga tulip membuka saat suhu hangat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat yang dilakukan oleh seluruh bagian organisme sebagai respon terhadap rangsangan. Gerak ini lebih umum pada organisme sederhana, tetapi tetap dipelajari oleh konsep dasar biologi tumbuhan. Contohnya itu, alga bergerak menuju cahaya atau fototaksis positif. Mikroorganisme bergerak menjauhi zat berbahaya atau kemotaksis negatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran hormon dalam gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan sangat diperlukan oleh hormon yang mengatur pertumbuhan dan respon terhadap rangsangan. 1. Auksin, yaitu mengatur pemanjangan sel, menyebabkan batang tumbuh ke arah cahaya atau fototropisme. Yang kedua, gibrelin, mempercepat pertumbuhan batang dan perkembangan biji. Kemudian ketiga, etilen, mengatur pematangan buah, mempengaruhi gugurnya daun. Kemudian 4, sitokinin,
merangsang pembelahan sel. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Sistem gerak pada tumbuhan menunjukkan bahwa tumbuhan memang tidak diam sepenuhnya. Mereka mampu merespon lingkungan melalui gerak endonom dan etinom, yang melibatkan pertumbuhan, perubahan tekanan sel, dan pengaruh hormon. Gerakan ini penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan agar dapat memperoleh cahaya, air, dan nutrisi secara optimal. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. jumpa.